Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi kapanpun dimanapun berada ya. Hari ini aku seneng banget karena teman-teman aku mau datang main ke rumah. Udah lama juga gak ngumpul bareng sama teman-teman. Akhirnya kita kumpul lagi, bisa saling bertukar cerita dan kegiatan apa yang dilakukan sehari-hari ya. Oke, ini aku mau buatin masakan buat teman-teman aku. Mau buat mie ayam homemade ala Mama Dias. Nanti resepnya aku tulis, kalian kalau mau recook juga bisa di screenshot dulu ya. Meskipun ini bangunnya aku agak kesiangan, tapi gak apa-apa, masih ada waktu buat masaknya. Tadi juga udah belanja, beli ayam, ceker, terus ada timun, pokoknya banyak banget deh yang aku beli. Nah lanjut, ini udah pulang, mau aku bersihin dulu ayamnya, terus aku potong dadu kecil-kecil aja. Tadi aku beli ayam, harganya di sini tuh 33.000, aku beli 2 kilo dada semua ya. Terus aku juga minta dibersihin dari tulangnya juga. Terus ini tulangnya juga aku bawa pulang ya, udah dikresekin gitu sama mbaknya. Rencananya sih sebagian mau aku bikin dimsum buat Mbah Buyutnya Dias, cuma karena keburu waktu aja, takut enggak selesai sampai teman-temanku datang, ya udah aku putusin buat bikin dimsumnya itu besok aja. Nah ini aku udah mulai masak, udah berantakan banget dapur aku. Jangan pada salfok sama suara rekamannya ya, karena di sini tuh posisinya lagi hujan dan anak aku juga tidur, jadi aku sempetin buat edit videonya. Takut lama-lama nggak ke-upload. Ini udah aku tumis bumbunya, aku tumis dulu nggak pakai minyak. Nanti kalau udah kering aku pakai minyak. Tumis bumbunya sampai bener-bener tanak ya, nggak bau langu lagi. Aku udah buat resep mie ayam ini udah berapa kali ya, 4 atau 5 kali gitu, dan rasanya di lidahku cocok ya, makanya aku selalu recook resep ini persis kayak mie ayam di abang-abang gerobakan gitu. Jangan lupa untuk bumbunya ini di screenshot ya teman-teman, soalnya aku nggak cantumin di deskripsi. Nah kalau bumbunya udah masak, ini aku masukin ayamnya 2 kilo, udah aku potong dadu agak besar-besar. Terus tambahin air secukupnya ya. Kalau aku karena aku mau masak yang ada banyak kuahnya, jadi aku airnya banyakin. Kasih seasoning, ada gula merah, kaldu ayam, ada micin, terus ada garam, gula, sama kecap manis ya. Terus tambahin juga saus tiram, tapi karena saus tiram aku habis, jadinya aku skip dulu ya, agak berkurang sedikit lah rasanya, tapi ya nggak apa-apa deh, nggak terlalu yang jauh banget gitu dari biasanya. Aduk-aduk semua sampai tercampur rata, terus diemin aja sampai bumbunya itu meresap, sampai kuahnya itu agak menyusut. Gak terasa teman-teman aku juga udah pada dateng. Ini ada Veralia sama Angel, temen aku SMP yang paling jauh, dia dari Tempur Sari sama cowoknya. Kalau Veralia mah deket di daerah sini aja. Ini aku suruh untuk kupasin timunnya, soalnya mau bikin es kuwut gitu, nggak pakai melon, pakai timun. Terus nanti aku campurin pakai nata de coco sama jeruk nipis. Kalau biji selasi sih aku nggak beli tadi, kelupaan, pakaiin sirup marjan yang rasa melon. Nah temen aku udah kumpul semua, ada Asmaul, ada Nafila, pokoknya udah lengkap. Jadi kita tuh nggak perlu banyak-banyak temen, sedikit aja, yang penting nggak munafik ya teman-teman ya. Bercanda ya geng. Oke lanjut, ini aku mau rebus minyak dulu untuk 7 porsi, karena yang laki-laki ada suami aku sama cowoknya Angel. Nah ini aku mulai di dapur belakang aja, karena di dapur yang biasanya aku masak itu nggak muat sama teman-teman. Teman-teman juga bawain semangka, nggak tahu harganya berapa, kemarin besar banget terus merah gitu loh. Satu hal yang mau aku bilang sih, mau ngucapin terima kasih sama teman-teman udah dateng, udah sempetin buat berkunjung ke rumah, meskipun
berapa bulan sekali, tapi nggak apa-apa lah. Sama juga mau bilang terima kasih sama suami aku. Terima kasih udah mau bolehin aku ketemu sama teman-teman, kumpul sama teman-teman, makan bersama. Pokoknya aku happy banget dan terima kasih banyak deh. Semoga pertemanan kita ini selalu rukun, damai sampai kita tua. Next, ini mie ayamnya udah mateng. Terus ini mau makan dulu bareng-bareng, sama esnya juga udah siap ya, seger banget. Nah, di sini tuh yang udah menikah itu cuma aku. Kalau Angel mau menikah dan yang lainnya itu masih kerja sama kuliah. Aku doain semoga teman-teman semuanya sukses, sukses dunia akhirat. Dan yang terpenting nggak ada yang saling ngejatuhkan. Pas habis selesai makan, ternyata di sini tuh datang hujan, lumayan deres sih. Jadi teman-teman nggak bisa pulang dulu. Ada hal yang aku kangenin dari semuanya itu ya kayak gini, kumpul bersama, terus berbagi cerita, gibahin tentang masa lalu. Nah, udah selesai, teman-teman juga udah pulang. Ini aku mau bersihin dapur dulu. Di bagian perbumbuan itu lumayan berantakan. Jadi sekalian mau aku cuci juga. Di rak piringnya udah kotor. Buat yang mau samaan peralatan apa aja yang ada di dapur aku, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Kalian tinggal klik aja langsung tersambung ke toko orange. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, terus follow akun aku juga. Jangan lupa untuk bunyiin loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video aku yang terbaru. Nah, untuk botol-botol persausan sama kecap-kecap ini aku mau cuci sampai bersih karena ada 1-2 yang di bawahnya itu ada bekas bumbu gitu. Takut nanti semut pada datang sama berantakan di tempat wadahnya. Next, balik lagi seperti kegiatan ibu-ibu biasanya. Ini aku mau angkatin jemuran dulu, udah pada kering semua. Masih agak siang sih sebenarnya, cuma anginnya lagi kencang banget, takut baju aku tuh berantakan. Dan aku tuh tim yang nggak langsung disetrika dulu, biar nanti kalau mau pergi bisa dadakan aja nyetrikanya. Jadi ini mau lipat dulu, nggak terlalu banyak sih, ya lumayan capek lah. Sambil nemenin adik Dias juga, ini baru bangun tidur. Seperti biasa manja-manja dulu sama mamanya. Aku tuh kadang kalau cuci baju itu 2 hari sekali, cuma kalau kelihatan banyak ya udah aku tinggal langsung cuci. Tergantung mood aja sih mau nyuci apa enggak. Nah, ini ngelipat bajunya udah mau selesai, tiba-tiba aku ngide buat bikin martabak atau terang bulan. Dan kebetulan bahannya itu juga ada semua. Jadi langsung aja kita buat. Nah, untuk resepnya ini kalian bisa ikutin. Ada tepung terigu 170 gram, terus kalian tambahin tepung maizena 20 gram, kasih garam setengah sendok teh ya. Terus aduk-aduk aja sampai tercampur rata. Kemudian kalian tambahkan air 200 ml. Awal-awal emang agak berat ngaduknya, tapi lama-kelamaan juga enggak kok. Pokoknya kalian aduk aja sampai tercampur rata dan adonannya itu jadi kayak gini. Adonannya tuh kalau diangkat ke atas dia tuh nggak putus-putus gitu loh. Nah, kalau udah selesai, terus kalian tambahin 75 gram gula pasir sama kalian masukin 2 butir telur ya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semuanya. Jangan pada salfok sama alat pengaduk aku ya, karena dulu itu aku kan suka bikin kue. Nah, nggak sengaja aku patahin, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai kok. Nanti kalau belanja aku beli lagi deh. Nah, kalau udah tercampur rata, kalian masukin vanila sama baking soda dan soda kue. Aku bikinnya di kompor samping ya, soalnya gas aku lagi habis, belum aku beli. Nah, ini udah aku cetak. Ukuran teflonnya itu kalau nggak salah diameter 18. Ini aku tambahin sama pewarna hijau sama juga perasa yang rasa pandan itu. Nah, hasilnya itu kayak gini, bersarang banget ya. Kalau udah kayak gini kalian tambahin gula pasir. Jangan lupa apinya pakai yang kecil aja ya teman-teman, biar matangnya itu merata. Lanjut, kalau udah kalian tambahin margarin, karena aku ada merek Vilma, ya udah aku kasih itu aja. Ini diratain dulu sampai semuanya itu ngeresep si margarinnya ya. Nah, untuk topping coklatnya aku lagi gak punya coklat dan mesis aku juga tinggal sedikit, jadi ini dibagi aja sampai semuanya kebagian coklatnya. Mumpung aku juga lagi ada stok keju, ini aku parutin aja sedikit. Aku juga nggak terlalu suka sama topping keju ya. Terus biar makin enak, ini aku tambahin susu kental manis yang putih. Sebetulnya mah
ada topping kacang, cuma belum aku chopper aja sih. Nanti aku bakalan kasih ke adonan selanjutnya ya. Lanjut, ini kalian potong-potong sesuai selera aja, tapi jangan lupa atasnya kalian kasih margarin. Nah, ini aku kelupaan, langsung aku potong kayak gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Ini tuh teksturnya super duper lembut, gak bantet sama sekali ya. Adonannya itu berhasil, kalian bisa recook resep aku. Ini mah kalau dibuat jualan aja udah pasti laris banget, dijual harga 5 ribuan juga udah balik modal. Jadi jangan ragu-ragu untuk recook resep aku ya. Nanti resepnya aku tulis aja biar kalian gak lupa dan tinggal langsung di screenshot. Ini bukan pertama kalinya aku bikin terang bulan atau martabak manis, jadi aku juga udah buat berkali-kali pakai resep yang sama dan hasilnya itu super duper enak banget. Apalagi kalau pas ada tamu dadakan, kalian tinggal bikinin ini aja, dijamin buatnya itu satset dan simple ya teman-teman ya. Untuk bagian luarnya juga ini tuh pas matengnya. Nah, ini aku lanjutin dulu buat habisin semua adonan. Total yang aku buat tadi itu ada 5 terang bulan, dan itu pun habis gak tersisa ya. Jadi ini super duper enak, kalian bisa recook resep aku. Sebelum aku bikin terang bulan atau martabak manis, tadi pagi tuh aku juga bikin cilok. Ada cilok tahu, terus ada pangsit, pokoknya apa aja yang ada di rumah mau aku buat camilan biar gak jajan mulu. Jadi sekarang harus stok bahan-bahan yang sekiranya bisa buat camilan di rumah. Oh ya, untuk ciloknya ini aku nggak pakai takaran, cuma pakai tepung terigu, tepung tapioka yang banyak ya. Terus aku kasih garam, penyedap rasa, micin, sama bawang goreng. Tapi aku pakainya itu yang udah beli gitu ya. Nah, mumpung dia lagi main sama ayahnya, ini aku mau beresin yang ada di rumah dulu. Baju-bajunya mau aku taruh di lemari dulu, sama mau nyapu juga ya biar kelihatan agak bersih. Sebetulnya sih ini udah nyapu ketiga kalinya, tapi yang namanya punya toddler, apalagi yang lagi aktif-aktifnya, ya udah kita harus lebih sabar, lebih ekstra bekerja keras buat beresin rumah yang seperti kapal pecah setiap harinya.